Dalam penerapan bisnis konstruksi, dibutuhkan penerapan etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Pandey Putuyana dari Prodi Manajemen Proyek Konstruksi Politeknik Negeri Bali. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan etika menjalankan bisnis di dunia konstruksi. Adapun poin-poin yang saya akan bawakan di antaranya, yang pertama, pengertian dari etika bisnis. Yang kedua, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang ketiga, penerapan etika menjalankan bisnis bagi pemilik perusahaan. Dan yang keempat, penerapan etika menjalankan bisnis bagi pekerja. Seperti yang kita ketahui, dunia bisnis, khususnya di bidang konstruksi, berkembang dengan pesat dan meluas menjadi bisnis yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Namun, di balik sisi positif pembangunan tersebut, masih ada beberapa oknum yang menyepakati hal-hal di luar perencanaan antara pemilik dengan kontraktor yang mengakibatkan produk konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak memenuhi standar dan kualitasnya. Kurangnya penerapan etika bisnis dan profesionalisme serta transparansi dalam proses tender berdampak langsung terhadap pelanggaran etika bisnis konstruksi. Maka dari itu, diperlukan penerapan etika bisnis dan profesionalisme dalam menjalankan bisnis, khususnya di bidang konstruksi, baik dari sisi pemilik perusahaan maupun pekerja dalam bisnis konstruksi. Dalam pengertiannya, etika merupakan aturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya yang menegaskan mana benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Secara umum, etika dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan etika yang membahas prinsip-prinsip moral dasar, bagaimana manusia dalam bertindak ataupun mengambil keputusan. Sedangkan etika khusus merupakan etika yang menerapkan prinsip-prinsip moral dasar, yaitu dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam etika bisnis, terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipraktekkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Di antaranya, yang pertama, prinsip kejujuran. Jika terdapat seseorang pebisnis yang berlaku tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi pada etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggap baik yang bisa dilakukan. Yang ketiga, prinsip saling memberi keuntungan. Sama seperti prinsip keadilan, prinsip memberi keuntungan juga memiliki tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak saja yang untung. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip yang satu ini mengharuskan pelaku bisnis menjalankan bisnisnya dengan memperlakukan relasi baik internal maupun eksternal secara sama dan memberikan hak sama kepada masing-masing pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral. Dalam menjalankan tugasnya, para pelaku bisnis harus mempertahankan nama baik perusahaan agar kepercayaan konsumen atau pihak lain terhadap perusahaan tetap ada. Dalam menjalankan bisnis, khususnya di bidang konstruksi, bagi pemilik perusahaan terdapat beberapa sasaran bisnis konstruksi yang diantaranya. Yang pertama, keuntungan, yaitu suatu tingkat keuntungan yang dapat menjamin terciptanya putaran dana atau cash flow yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban institusi dan jaminan atas kesejahteraan karyawannya. Yang kedua, pertumbuhan, yaitu sasaran untuk terus tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika serta perkembangan dunia bisnis konstruksi. Yang ketiga, citra. Citra yang positif merupakan aset yang tidak ternilai dan menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi dunia bisnis konstruksi. Dalam menjalankan bisnis konstruksi dengan etika, bagi pemilik perusahaan terdapat beberapa poin penting yang diantaranya. Yang pertama, bisnis konstruksi adalah persaingan yang bermoral.
Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Yang kedua, bisnis konstruksi harus mengikuti kemauan masyarakat atau klien. Kebutuhan dan selera selalu maju melebihi alat pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, bisnis konstruksi harus pula bisa menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus meningkat. Yang ketiga, bisnis konstruksi harus menggali sumber daya yang berguna bagi perusahaan. Konstruksi yang memiliki tenaga yang terampil tentunya dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi masyarakat melalui berbagai proyek dan kegiatannya. Yang keempat, bisnis konstruksi harus mengingat keterbatasan sumber daya perusahaan. Konstruksi harus bertanggung jawab untuk tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan jangka pendek demi kelangsungan perusahaan konstruksi itu sendiri. Yang kelima, bisnis konstruksi akan mempertaruhkan segalanya. Bisnis konstruksi mempertaruhkan nama baik, harga diri, dan seluruh kehidupan. Perusahaan konstruksi yang rusak namanya karena tidak menggunakan etika dalam melakukan pekerjaan akan dimusuhi rekan lainnya. Karena itu diperlukan hubungan yang erat, bukan untuk memenangkan tender sesaat saja, dan dibutuhkan konsep kejujuran dalam hal ini. Etika bisnis konstruksi bagi pekerja. Dalam menjalankan bisnis, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh para pekerja, di antaranya. Yang pertama, etika berpakaian. Berpakaian menandakan bahwa Anda menghormati relasi bisnis, pimpinan, atau perusahaan yang Anda datangi. Memakai pakaian yang rapi dan harum juga mencerminkan profesionalisme Anda sebagai perwakilan perusahaan tempat Anda bekerja. Yang kedua, personal branding. Personal branding sangatlah penting dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis, khususnya pada bidang konstruksi. Ini bertujuan untuk memperkenalkan produk atau perusahaan secara luas dan membangun citra positif baik dari kalangan masyarakat maupun perusahaan. Yang ketiga, bersikap jujur. Kejujuran dalam berbisnis dapat diartikan sebagai tidak melakukan penipuan, terlebih jika hal tersebut merugikan pihak tertentu. Bersikap jujur juga membuat karyawan dan perusahaan menjadi lebih mudah untuk dipercaya. Yang keempat, mampu bekerja tim. Dengan bekerja tim, secara tidak langsung dapat meringankan beban kerja dan sekaligus memajukan perusahaan serta mempercepat pelaksanaan suatu proyek. Hal ini berdampak positif baik dari segi pekerja maupun perusahaan yang nantinya meningkatkan kepercayaan customer dan sekaligus membuat citra baik pada perusahaan dan para pekerja itu sendiri. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam menjalankan bisnis di dunia konstruksi sangatlah diperlukan, baik dari sisi pemilik perusahaan maupun dari sisi pekerja. Ini dikarenakan penerapan etika bisnis dapat mengurangi pelanggaran etika bisnis dan juga sekaligus membangun citra positif bagi pemilik perusahaan maupun pekerja konstruksi. Sekian pemaparan video dari saya. Semoga video yang saya paparkan ini dapat diterapkan dalam nantinya di dunia bisnis konstruksi. Sekian dan terima kasih.